Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas kuis 5 di kelas kimia elektro. Ya, kemarin ada soal seperti ini. Sel konsentrasi yang menggunakan tembaga sebagai elektroda yang masing-masing dicelupkan ke dalam setengah sel atau kita kenal sebagai sel paro ya, bisa disebut sebagai sel paro yang bersih larutan tembaga 2 sulfat. Masing-masing konsentrasinya berbeda, dihubungkan dengan jembatan garam ya. Kalau ibu gambar di sini semacam ini ya, seperti biasa kayak sel volta ya, sel Danil, ada 2 buah elektroda, dua-duanya adalah tembaga, dua-duanya dimasukkan ke dalam sebuah larutan yang sama, hanya memiliki perbedaan konsentrasi ya, beda dengan sel Danil yang sebelumnya. Oleh karena itu dikatakan sebagai sel konsentrasi ya, sama, hanya tetap identik, sama-sama Cu, sama-sama larutannya sama, identik semuanya, hanya yang berbeda hanya konsentrasinya saja. Yang satu lebih encer ya, yang satu larutannya lebih encer, yaitu dimasukkan ke dalam Cu, larutan CuSO4 ya, Cu2SO4 yang satu 0,05 molar dan yang satu lagi adalah 2 molar ya, jadi lebih pekat yang ini, yang sebelah kanan lebih pekat. Nah, keduanya dihubungkan dengan jembatan garam ya, agar reaksi itu, elektron itu berpindah, maka tentunya harus menggunakan jembatan garam. Yang ditanyakan adalah berapakah elektropotensial yang terjadi di rangkaian ini. Jangan lupa dituliskan persamaan reaksi kimianya ya. Nah, kalau kita lihat di sini tentunya akan ada elektron yang mengalir, ada perbedaan potensial di sini. Oleh karena itu sebuah coba kemarin ilmuwan ya, Nernst apabila terjadi persamaan konsentrasi maka akan terjadi perubahan potensial. Nah, kita juga tahu bahwa pada prinsip Le Chatelier, reaksi reduksi itu akan lebih mudah terjadi jika konsentrasi Cu2+-nya lebih pekat. Ya, jadi kalau saya sebutkan di sini otomatis kita lihat gambarnya yang lebih baik ya. Nah, seperti ini. Ini adalah gambar detailnya. Nah, kalau kita lihat di sini dikatakan tadi bahwa reaksi reduksi itu akan mudah terjadi jika konsentrasinya lebih tinggi. Konsentrasi ion Cu2+-nya lebih tinggi. Berarti di bagian sini katoda ya. Karena apa? Kita masih ingat anoda itu oksidasi, reduksi, katoda akan mengalami kalau katoda akan mengalami reduksi ya, reduksi. Anoda oksidasi, katoda reduksi. Katoda reduksi. Nah, berarti kalau di katoda itu terjadi reduksi, oleh karena itu yang di sebelahnya yang lebih encer itu adalah tembaga elektroda yang kita sebut sebagai anoda, karena dia akan melepas elektron, lebih mudah melepaskan elektron. Oleh karena itu di sini reaksi paro yang akan terjadi pada anoda itu adalah seperti ini ya, di mana Cu akan menjadi ion Cu2+ yang berada di larutan yang lebih encer, dan dia akan melepaskan elektron sebesar 2 elektron. Kenapa 2 elektron ya? Karena ini 2+ ya. Oleh karena itu dia akan mengeluarkan 2 elektron ya, melepaskan 2 elektron menjadi 2+ ya, dalam keadaan reaksi redoks seperti itu. Nah, oleh karena itu elektron ini akan berpindah dari anoda ke katoda karena
elektron dilepas. Oke, kemudian reaksi Parok reduksi pada katoda itu adalah seperti ini, di mana ion Cu2+ akan menerima elektron ya yang terjadi pada Cu ini ya, si Cu ini akan menerima elektron. Ya, menerima elektron dari mana? Ya, dari sini. Sebanyak berapa? 2 plus 2 min ya, 2 min. Oke. Nah, kalau kemarin kita juga sudah di pertemuan kedua ya, sudah dijelaskan bagaimana cara membuat diagram sel ya. Kalau saya tulis diagram selnya itu akan menjadi CuS ya. Ini yang terjadi di setengah Parok sebelah kiri ya, Cu2 min 2 plus ya, dengan di larutan 0,05, kemudian dia akan terhubung dengan jembatan garam, kemudian di sebelah kanannya adalah Cu2 plus 2M Cu ya, gitu kalau Anda diminta untuk menuliskan diagram selnya. Oleh karena itu reaksi redoks totalnya kalau kita lihat ion-ionnya ya di sini, yang sebelah kiri Cu2+, yang 2M, yang sebelah kanan yang ini ya, kalau dilihat ionnya saja. Dari reaksi di atas maka akan didapatkan berapa N? N-nya tentunya adalah 2 ya. N-nya tentunya adalah 2. Oke. Dari sini kita bisa menentukan berapakah potensial yang terjadi. Nah, kita gunakan persamaan Nernst ya. Jika temperatur sistem 25 derajat Celcius dan R, apa itu R? Ya. R adalah konstanta gas ya, sebesar 8,3145 dari rumus awalnya. Kalau masih ingat ya, rumus awalnya itu adalah E sama dengan E0 dikurangi RT dibagi NF ya, dikali ln K. Nah, kalau saya masukkan R-nya sekian, T-nya ini dalam Kelvin ya tentunya. Nah, idin disederhanakan maka kita akan mendapatkan rumus seperti ini. Di mana E0 itu adalah potensial standar. Kemudian N itu tadi ya, jumlah elektron tadi. Kita dapatkan dari reaksi redoks sama dengan 2. Kemudian E0-nya berapa ini ya? Dengan KK itu adalah konstanta keseimbangan, bisa dicari dengan perbandingan konsentrasi encer dibagi yang pekatnya. Nah, di sini kita menemukan bahwa kita harus menentukan E0. E0 berapa E0-nya ya? Kalau kita ingat lagi rumus potensial standar itu pada sel Danil yang terjadi potensial standar adalah E0 itu sama dengan E0 katoda yang terjadi di katoda dan dikurangi E0 anoda ya. Nah, karena ini sama-sama Cu2+ ya, menghasilkan Cu, dan ini juga sama ya, Cu+, kemudian yang ini juga Cu2 menjadi Cu2+ menjadi Cu, otomatis ini sama ya, sama energinya sebesar, Anda bisa lihat lagi ya di standar potensial untuk Cu itu sekitar 0,34 kalau nggak salah, 0,34 volt ya untuk yang reduksi dan juga oksidasi, hanya beda sign saja. Nah, kalau yang tadi
Karena sama, oleh karena itu kita lihat ya, karena elektroda dan ion-ion yang terlibat di antara kedua sel setengahnya sama, demikian potensial sel dari sel konsentrasinya adalah nol. Oleh karena itu kita bisa menemukan berapakah E-nya adalah 0 dikurangi 0,5916 dibagi 2 dikalikan log Cu2 plus encer dibagi Cu2 plus pekat ya, sehingga di sini kita akan mendapatkan E sama dengan 0,474 volt. Oke ya. Soal referensi dari sini ya Ibu ambil. Cukup sekian kali ini. Selamat berjumpa di edisi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.